Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham untuk periode tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023. Jadi untuk minggu ini ya. Seperti biasanya saya akan bahas sekitar 6 sampai 7 saham. Dan kali ini saya akan bahas beberapa saham yang berhubungan dengan rokok ya. Kemudian ada beberapa juga yang berhubungan dengan sektor konsumer ya. Seperti ya, konsumsi ya. Jadi saya mulai dulu, saya share screen-nya dulu. Jadi untuk yang pertama ini untuk saham rokok Gudang Garam ya. Kalau kita lihat ini Gudang Garam dia sentimen positifnya karena labanya naik 82 persenan ya lebih ya. Sekitar jadi 1,9 triliun di kuartal 1 2023 ya. Jadi ada perbaikan kinerja, cuma saya belum cek dengan detail ya. Laba bersihnya itu naik tinggi karena apa ya seperti itu ya, karena kalau kita lihat kenaikan pendapatannya hanya sebesar 1,5% aja. Jadi kadang-kadang mungkin ya ada jual aset itu biasanya laba bersihnya naik, cuma untuk Gudang Garam ini terus terang aja saya belum cek untuk laporan keuangannya detailnya ya. Jadi kenaikan labanya itu kebanyakan dari mana, Eh, saya nggak tahu persis ya seperti itu ya, karena saya di sini fokusnya kepada pergerakan harga sahamnya, jadi kepada price actionnya ya, jadi eh, bukan kepada ke fundamentalnya. Memang sih itu labanya memang yang membuat harga sahamnya mulai bangkit ya seperti itu ya. Jadi posisi sekarang kalau kita perhatikan ini sebenarnya sudah saya gambarkan garis-garisnya bahwasanya dia masih sideways ya. Sidewaysnya dia itu di area antara sekitar 2450 sampai dengan 29.800 itu garis saya ya. 29.800 itu didapat dari mana Pak Sunar? Itu didapat dari acuan dari high di sini ya. Jadi Widodo Juli 2022. Nah, kalau posisi seperti ini sideways, kalau yang mau buy, Anda bisa tunggu buy weakness di 27450, 25750 atau 24.000. Jadi area sideways sebelumnya untuk Gudang Garam itu di area yang lumayan lebar ya, 24.000 sampai dengan 27450. Jadi selama bertahan di atasnya 27450, dia masih ada kemungkinan untuk breakout lagi ke atas 29.800 ya. Dengan target berikutnya kurang lebih bisa sampai 33.700 sampai 34.350 ya, itu untuk Gudang Garam. Jadi kalau eh, yang sudah punya, kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 29.800 atau swing high di sini tanggal 28 April 2023 itu di 29.350, Anda boleh tambah lagi atau average up ya. Jadi kalau naik kita tambah lagi average up. Tapi kalau yang misalnya belum punya, Anda bisa buy on weakness di tiga area garis yang saya berikan ini, 2450, 2550 atau 24.000. Atau nanti di MA20-nya. Jadi kalau kita lihat di sini MA20-nya mengarah ke atas, buy on weakness di MA20-nya itu kita lihat kalau dia memotong MA20-nya dari atas ke bawah, kemudian berhasil rebound mantul lagi ke atas, di sanalah kesempatan kita untuk buy ya. Itulah buy on weakness. Jadi kalau kita perhatikan di sini untuk Gudang Garam ini dia masih cenderung menarik ya kalau mau hold ya, kalau yang sudah punya. Kalau mau buy itu memang tanggung ya. Anda bisa tunggu buy on weakness saja di MA20-nya atau di salah satu garis yang saya berikan di sini, atau kalau misalnya buy on weakness nggak dikasih, kita buy high sell higher ya. Jadi kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya, eh, di sini kalau kita perhatikan high-nya di 29.350 ya. Jadi kalau dia naik ke atasnya itu kita boleh buy. Yang sudah punya kalau mau tambah lagi average up silakan. Target price dekatnya dia akan menguji 3475. Di sini garisnya banyak ya, kecil-kecil ya. Jadi Anda bisa ikutin aja. Kalau misalnya tulisannya nggak jelas, garis-garisnya di sini Anda bisa naikkan resolusinya ke 1080p ya. Jadi nanti supaya kebaca angkanya ya seperti itu ya. Jadi ikutin aja garis yang sudah saya berikan. Kalau naik kita tambah lagi average up, tapi kalau turun jangan di average down ya. Itu untuk Gudang Garam. Nah, kemudian berikutnya untuk HMSP ya. Kalau kita perhatikan untuk HMSP ini juga ada perbaikan sedikit ya. Labanya naik 12,85% di kuartal 1 2023. Kalau kita lihat penjualannya juga naik juga ya seperti itu ya. Jadi kalau kita bicara mengenai emiten rokok, ini masih cukup menarik. Tapi untuk HMSP ini dia berbeda dengan Gudang Garam. Kalau Gudang Garam itu masih sideways di jalur uptrendnya, tapi kalau HMSP ini dia kecenderungan dalam jangka pendeknya dia masih cenderung koreksi ya.
Walaupun ini kelihatannya seperti sideways, tapi sideways-nya itu dalam perjalanan ke bawah. Jadi arah MA20 ke bawah. Jadi kalau mau buy sekarang, boleh menggunakan acuan buy on weakness di area yang saya kotain ya. 1035 ke atas, kalau dia berhasil naik ke atas 1035, menjelang penutupan atau besok paginya kita boleh buy. Tapi buy-nya jangan terlalu banyak. Kenapa? Karena MA20-nya ini mengarah ke bawah, jadi dia masih testing 1035 ya. Jadi kalau dia naik, kalau dia gagal turun lagi di bawahnya 1035, Anda siap-siap pasang stop loss-nya di 980 ya maksimum ya, kurang lebih seperti itu ya. Karena kalau dia gagal bertahan di atasnya 1035 untuk HMSP ini ada kecenderungan dia bisa turun lagi, dan turunnya dia itu lumayan dalam ya. Kalau dia gagal bertahan di atasnya 1035, dia bisa turun sampai dengan di area ini ya 905 atau bahkan di bawahnya ya, seperti itu ya. Eh, Kalau mau buy weakness ya tunggu naik ya, naik ke atas 1035 kita berusaha buy. Kemudian naik ke atas 1065 kita tambah lagi atau average up. Tapi kalau turun jangan di average down ya. Biasakan no average down ya. Kurang lebih seperti itu cukup. Kemudian berikutnya untuk WIIM ya. Kalau kita lihat Bismillah ini hari Kamis ya dia naik tinggi ya. Kalau kita lihat di sini memang kenaikannya luar biasa ya. MA20-nya ditinggal jauh ke atas. Nah, kalau yang sudah punya jangan lupa pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya Anda pasang di area 1060. Jadi kalau dia turun pada 1060, lebih baik kurangi posisi, tapi kalau dia turun lagi di bawahnya 970, lebih baik jual dulu semuanya. Nah, yang belum punya kalau mau buy a weakness BIMM ini, Wismilak ini ya, Anda bisa tunggu di area sekitar MA20-nya, sekitar 925 sampai 970 ya. Jadi ketika MA20-nya ini dipotong dari atas ke bawah, Anda jangan langsung buy. Tunggu kalau dia memotong kembali ke atas ya, atau nyentuh. Kadang-kadang dia nggak sampai memotong ya, seperti ini dia nggak sampai dipotong dari atas ke bawah, tapi dia rebound mantul ke atas. Nah, kalau dia breakout lagi dari resisten terdekatnya 925, kita boleh buy ya. Itu yang mau buy a weakness ya. Jadi tunggu di bawah aja, garis-garis yang sudah saya berikan. Tapi perlu diingat, kalau dia gagal bertahan di atas 925 untuk Wismilak ini, lebih baik jual dulu karena ada kemungkinan dia akan testing lagi area supportnya sebelumnya di sini ya 820. Dan kalau dia turun lagi di bawah 820 itu turunnya bisa dalam ya. Jadi hati-hati aja. Yang sudah punya make sure ini 1060 trailing stopnya atau stop lossnya ya. Atau Anda bisa pakai 1000 ya maksimum ya. Kalau 970 mungkin ketahuan ya kalau sudah punya ya. Kalau mau buy weakness ya tunggu di EMA20-nya atau garis-garis yang sudah saya berikan. Tapi kalau buy on weakness itu nggak dikasih, kita buy high sell higher. Artinya kalau dia berhasil breakout ke atas 1220, kita buy ya. Nah ini kalau kita lihat, wah Pak Sunar ini jauh banget ke belakang ya seperti itu ya. Eh, untuk WIMM ini. Apakah dia masih bisa naik lagi ke atas ya? Masih ada peluang kalau kita coba pakai tarik garis Fibonacci extension ya, supaya untuk mengetahui target price-nya saya menggunakan dari titik terakhir di sini ya untuk low-nya yang pertama, kemudian ini high-nya, dan untuk pullback-nya saya kurang lebih di garis 820. Jadi ini Fibonacci extension 161,8%, dia masih testing ya, resisten di sana. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1220, maka target berikutnya dia bisa sampai 1400 sampai 1420 ya. Jadi untuk WIM ini memang uptrend-nya masih cukup kuat. Apakah ada sentimen tertentu? Saya nggak tahu ya. Saya di sini fokusnya ke pergerakan harga sahamnya. Jadi kalau ada sentimennya, Anda silakan cek sendiri. Itu untuk Bismillah ya, Indi Makmur, BIIM. Nah, cukup ya. Berikutnya untuk ITIK ya. Jadi PT Indonesian Tobacco TBK kalau kita perhatikan di sini ini masih sideways. Tapi di sini sideways-nya cenderung lesu ya. MA20-nya masih cenderung mengarah ke bawah. Kalau mau buy sekarang boleh aja Anda pasang aja trailing stop-nya atau stop loss-nya ya. Yang sudah punya juga sama. Anda bisa pilih di pasang di 280 dan 274. Itu trailing stop-nya atau stop loss-nya kalau mau buy sekarang ya atau yang sudah punya. Nah, kalau mau tambah lagi atau tunggu breakout ke atas ya, naik ke atas 296 kita buy, kemudian target price terdekatnya di 322 dan di atasnya lagi 346. Jadi trading itu sederhana. Kalau menggambarkan garis-garisnya saya pakai acuan swing high aja di sini ya. Jadi langsung ketemu ya. Kalau misalnya Anda mau tambah lagi antara 296 dan 322, tengah-tengahnya di mana Pak Sunar kurang lebih kita pakai acuan di sini ya. Ini high sebelumnya di sini tanggal 9 Maret, jadi kurang lebih 312. Kalau dia berhasil naik ke atas 312, kita tambah lagi. Usahakan ya kita belinya ke atas. Artinya kalau dia naik kita tambah lagi average up, tapi kalau dia turun misalnya turun di bawahnya 280 atau di bawahnya 274, jangan average down ya. Biasakan no average down. Kebanyakan ya dari orang-orang yang share ke saya ya, pengalaman saya dari 2013, mereka itu gagal di saham karena dia itu nggak pasang stop loss, nggak tahu kapan jualnya. Ada yang sudah untung banyak, kemudian dia nggak jual-jual, pikirannya dalam mindset dia untuk investasi jangka panjang ya, seperti itu ya, mau multi bagger. Ternyata
keuntungannya terkikis ya. Banyak yang share ke saya seperti itu ya. Ya, salah satu contoh sahamnya yang terderana aja yang terakhir yang share ke saya BIRIS ya, BIRIS ya, BRIS ya. Untung banyak kemudian turun walaupun sekarang mulai rebound tapi masih berkurang daripada untung sebelumnya ya ketika di masa kejayaannya dulu. Nah, juga saham Arto juga kemarin kan sentimen bank digital kan naik tinggi kemudian turun ya. Nah, seperti itu ya. Akhirnya dia jadi loss. Ada yang seperti itu ya karena mereka nggak tahu kapan jualnya. Jadi dengan adanya video ini, saya bantu dengan garis-garisnya. Kalau misalnya sudah jual, ternyata besoknya naik, ya kita lihat trennya. Kalau masih bagus, ya kita boleh buyback. Kalau masih ragu-ragu, Anda boleh tanya ke saya ya, seperti itu ya. Tanyanya lewat Telegram ya. Grup saya ada di Telegram, saham profit ya. Itu grup saya, yang saya sudah bentuknya sudah lama ya. Sudah dari tahun 2016 ya, seperti itu ya. Jadi kalau ada yang pakai nama saham profit lainnya, itu bukan punya saya. Eh, saya juga nggak klaim trademarknya saham profit karena sudah pernah saya coba daftarkan ditolak ya karena ada kesamaan dengan profits dari merek dari perusahaan lain. Jadi ya ya udah. Tapi untuk grupnya dan nama YouTube ini saya sudah buat sejak lama banget ya. Untuk YouTube ini sudah 3 tahunan sampai 4 tahunan ya seperti itu ya. Kurang lebih cukup lah untuk itik ya. Oke, ini untuk berhubungan dengan rokok ya tadi ya. Nah sekarang kali ini untuk consumer eh, untuk yang istilahnya IDX cyclic non primer juga ya, IDX non cyclic ya. Jadi istilahnya itu konsumer non primer ya. Jadi kalau kita lihat di sini untuk Unilever ini sudah mulai bangkit perlahan-lahan ya seperti itu ya. Jadi dia sudah di atas MA20 dan terakhir dia higher high. Nah, ciri khasnya dari Unilever ini memang ya dia seringkali kalau sudah naik tinggi kadang-kadang sideways di atas ini kita harus hati-hati ya kalau dia breakdown dari supportnya atau swing low terdekatnya ya kita jual dulu. Nah sekarang kita posisinya di bawah kalau kita perhatikan di sini ini ada formasi yang double bottom ya dia sudah berhasil breakout ke atas jadi kalau mau buy sekarang untuk Unilever boleh atau mau tunggu buy on weakness Anda tunggu di MA20-nya. MA20-nya kalau kita perhatikan di sini dia di 4275-an. Jadi kalau dia berhasil naik ke atasnya itu kita boleh buyback ya atau buy ya yang belum punya ya itu yang buy on weakness. Tapi kalau mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Boleh ya. Jadi buy sekarang target price-nya di 4710 dan 4890 itu untuk Unilever. Jadi masih ada peluang masih cukup menarik. Kalau kita lihat di sini memang Unilever ini secara trennya dia masih kalau dikatakan downtrendnya dia sudah mulai bangkit, tapi kalau uptrend dia masih kurang kuat ya seperti itu ya. Jadi kita banyak bertahap aja ke atas, MA20-nya masih mengarah ke atas kan. Kalau mau buy weakness di MA20-nya juga boleh ya. Tadi sudah saya sebutkan ya. Ini MA20-nya 4275-an, yang 4280-an ya. Jadi kalau turun jangan langsung buy, tunggu rebound mantu ke atas ya. Seperti ini ya. Ini sebelumnya kalau kita perhatikan 11 April dia ditembus ke bawah. Ya jangan langsung buy, tunggu besoknya atau sorenya ternyata kan masih belum naik. Nah, di sini posisinya pasang automatic order ya. Jadi begitu dia sudah naik ke atasnya, ini acuannya dari swing hanya di sini 4220 ya kita buy. Buy-nya bertahap aja. Kalau naik kita tambah lagi average up. Kalau turun jangan di average down, pasang dari stopnya atau stop loss-nya. Budayakan jangan average down ya. Kebanyakan orang yang gagal di saham itu karena dia average down ya. Kurang lebih seperti itu cukup. Oke, berikutnya untuk KLPF. KLPF ini masih cukup menarik. Kalau kita lihat pembelian asing masih cukup naik ya. Ini trading range-nya untuk KLPF sudah saya bahas sebelumnya. Jadi jangan salah paham ya. Kalau ada yang sebelumnya ada yang sudah eh, kalau sudah kenal saya sih harusnya nggak salah paham. Tapi kalau yang baru kenal, oh Pak Sunar, yang dibahas kok sudah naik terlambat dong, telat dong. Ini naik, oh, Pak Sunar baru ngomong enggak juga ya. Karena untuk area buying list ini sudah saya sebutkan di ini ya, yang saya koreksi 2000 ya. Ini kan belum disentuh. Tetapi ini saya sudah sebutkan berulang kali ya. MA20-nya kalau dipotong dari bawah ke atas, ya kita boleh mulai buy. Memang kalau kita perhatikan MA20-nya ini masih mengarah ke bawah. Jadi buy-nya jangan terlalu banyak. Asalkan dia itu nggak turun tajam ya. Jadi kalau dia rebound naik ke atas kita boleh buy ya, buyback ya. Kalau sebelumnya sudah kena trailing stop atau stop loss. Nah di sini target price terdekatnya 2200. Kalau dia berhasil naik ke atas 2200 kita boleh tambah lagi atau average up pakai berikutnya di 2300. Perlu diingat untuk KLBF ini fluktuasinya lumayan tinggi ya. Kadang-kadang dia sudah naik tinggi tiba-tiba langsung drop ya, bisa aja. Ya seperti itu ya. Apakah ada bandar yang memainkan? Di sini saya fokusnya ke pergerakan harga sahamnya, pasang aja automatic order ya. Kalau misalnya takut sesuaikan dengan risiko profil masing-masing, Anda bisa kurangi posisinya. Ya kurang lebih seperti itu. Itu untuk KLBF cukup ya.
Oke, berikutnya untuk INDF. INDF memang laporan keuangannya ada perbaikan. Dan di sini untuk INDF ini sudah sering saya sebutkan ya. Trading yang paling aman itu di area 6.300, 6.600, kemudian 6.600 dan 6.900. Jadi untuk INDF ini trading range-nya, support resistennya itu lumayan rapi ya. Di area 6.300 sampai 6.600 ya. Jadi saya sudah take profit ya, terus terang aja 6.600, tapi saya belum buyback. Saya masih ada harapan mau tunggu sekitar 6.600 atau di MA20-nya. Kalau yang mau buy minus ya tunggu di 6.300 lagi atau tunggu di MA20-nya di 6.385 ya, sekitar 6.400-an lah ya seperti itu ya. Jadi kalau turun Anda jangan buy, tunggu rebound atau mantul ke atas Anda barusan buy. Bukan berarti kita mendoakan yang jelek enggak ya. Kalau misalnya Anda mau buy on weakness ya boleh aja. Tapi kalau di grup saya, grup saham profit, Anda jangan bilang kalau sudah naik Anda doakan turun misalnya, oh saya tunggu aja Pak Sunar, mudah-mudahan turun ke bawah gitu. Jangan ya. Karena ada yang sudah buy di bawah, jadi mereka itu maunya untung kan. Ada yang tujuannya baik itu untuk nyekolahkan anaknya, ada yang untuk nikah, ada yang untuk naik haji dan sebagainya. Kita jangan mendoakan yang jelek, walaupun kita maunya murah ya seperti itu ya. Ya kalau misalnya belum dikasih ya kita tunggu atau pilih saham yang lainnya. Tapi jangan didoakan yang jelek. Karena kalau kita jualnya jelek terus ya, kita maunya jualnya dapat saham murah terus, nanti suatu saat doa kita dikabulkan. Nah setelah dikabulkan, dia turun lagi, turun lagi. Loh, kok kenapa Pak Sunar? Ya karena kita lihat berdasarkan tren. Kalau trennya masih downtrend, selama belum ada konfirmasi pembalikan arah, entah itu sideways atau uptrend, ya dia masih turun terus ya seperti itu ya. Jadi jangan terlalu istilahnya itu mendoakan yang jelek. Kita doakan yang bagus, naik terus supaya kita profit bersama. Market selalu kasih kesempatan ya. Seperti ini. Oh Pak Sunar, ini ketinggalan jauh. Tapi saya sudah bilang sebelumnya ya, Anda bisa tunggu di MA20-nya. Ketika dia naik lagi, Anda boleh buy ya. Seperti itu ya. Memang kadang-kadang, wah setelah saya buy, turun lagi Pak Sunar. Ya, begitulah dinamika market ya. Tapi kalau dia sudah buy lagi di sini, Anda masih bisa untung 1-2% ya. Seperti itu ya. Ini di sini kalau kita lihat, nanti kalau dikasih sekitar ini kurang lebih kalau garis tengah-tengahnya antara 6.300 dan 6.600, Anda bisa tunggu juga di area 6.475. Kemungkinan besar nanti MA20-nya dipotong di 6.475 ya, kalau mau buy Indonesia. Tapi kalau nggak dikasih, kita buy high sell higher. Jadi kalau yang mau tambah lagi atau belum punya, yang mau buy high sell higher, naik ke atas 6.800, kita boleh buy target berikutnya di 6.900 dan 7.075. Memang di sini hanya sampai 7.000 ya. Tapi menurut saya sih, selama dia masih bertahan di atas 6.600 untuk INDF ini masih ada peluang untuk naik ke 7.075. Walaupun sebelumnya masih gagal ya, hanya sampai 7.000. Ya kurang lebih cukup. Berikutnya untuk ICBP. ICBP ini saya nggak bahas lagi karena di video saya sebelumnya saya sudah ada bahas mengenai ICBP ya. Jadi saya coba lihatkan videonya. Jadi saya nggak ulang-ulang ya. Jadi kalau ulang-ulang nanti istilahnya itu bosen Pak Sunar luka sudah dibahas kok diulang lagi ya seperti itu ya. Jadi kalau kita perhatikan ini sudah ICBP saya sudah sebutkan di sebentar ya. Ini loadingnya agak lambat. Jadi di uh, video yang barusan saya buat ya. Ini di video yang judulnya ledakan volume tinggi di awal bulan Mei 2023. 12 saham masih bisa lanjut naik di bulan Mei. Dan yang saya bahas salah satunya dari 12 saham itu adalah ICBP ya. Jadi silakan dilihat, ditonton ya kalau mau tertarik mengenai ICBP. Linknya ada di video deskripsi di bawah ini ya. Kurang lebih seperti itu ya. Ini ada 8 saham ya yang berhubungan dengan konsumsi ya. IDX non cyclic ya. Jadi kurang lebih cukup. Jangan lupa untuk nonton yang lainnya. Kemudian seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Kemudian di akhir kata ya saya ucapkan ya tetap semangat ya. Itu yang penting-penting ya. Jadi yang belum subscribe jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Itu yang paling penting ya. Kalau misalnya ada pertanyaan atau komentar, silakan tulis di kolom komentar ya seperti itu ya. Jadi semakin banyak komentar atau saran ya seperti itu ya. Itu komennya semakin banyak, semakin membantu untuk menaikkan rating videonya juga ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup, sekian, tetap semangat.